Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti SPD, asal sekolah SMP Negeri 3 Blora. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024. Peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, LPTK, Universitas PGRI Madiun. Nomor peserta PPG 201500008434, NIM PPG 23021141335, akan melaksanakan konseling individu dengan topik mengendalikan emosi menggunakan teknik kontrak perilaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas Afif, silakan duduk. Duduk ya. Selamat siang Mas Afif. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu tadi habis pelajaran olahraga. Ya, Kamu olahraga apa tadi kalau boleh cerita sama Ibu? ya banyak Bu, seperti main bola voli, Ya. basket, Nah, kira-kira olahraga apa yang paling kamu suka? basket. Basket. Kamu sangat suka sama basket. Ya, Tapi olahraga yang lebih spesifik lagi yang paling kamu sukai apa kira-kira? ya jogging setiap pagi. Oh, jogging ya. Berarti Ya. kamu suka ya dengan olahraga ya. Ya, Nah, Bugatti mau tanya sama Mas Afif. Mas Afif tahu apa enggak kenapa Bugatti panggil kamu ke sini? nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi Bugatti manggil kamu sini karena kemarin itu ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Jadi kita akan melakukan yang namanya konseling individu. Namun sebelum kita melakukan konseling individu ini ya Mas Afif, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, Ya. supaya kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk kita semua ya. Ya. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan konseling individu ya, langkah baiknya kalau kamu mengisi surat pernyataan persetujuan atau informed consent ya. Kamu isi dulu. Terus pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, waktunya pukul 10 oke, 00 sampai 10.40, tempat ruang konseling. Nah, kalau sudah di sini kamu isi namamu dan tanda tangan. Nah, kalau sudah kamu baca. Nama Afif, jenis kelamin laki-laki, alamat Kaulan. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan partisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir. Proses konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh Sukarti SPD selaku guru BK. Kegiatan tersebut adalah bagian dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami dan
menerima bahwa satu, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Dua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Tiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum. Empat, saya menyetujui adanya rekaman proses konseling berupa tulisan rekaman, percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. 5. Guna menunjukkan kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu hari Senin 4 Maret 2024, waktu pukul 10 sampai berakhir 10.40, tempat ruang konseling. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak maupun dalam mendatangi surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu dari awal sampai selesai. Itu tadi ya, surat pernyataan persetujuan sebelum melakukan konseling seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita lakukan sesi berikutnya ya. Mas Afif pernah melakukan konseling individu sebelumnya? Pernah? Iya. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Iya. Sekarang Sukarti tanya, konseling itu apa? Tahu atau tidak? Enggak. Oh, tidak tahu. Baiklah, Sukarti jelaskan terlebih dahulu ya. Iya. Konseling itu apa? Jadi konseling individu itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang ahli, dalam hal ini adalah Sukarti sebagai konselornya, kepada konseli. Konselinya adalah Mas Afif ya, dalam rangka menyelesaikan permasalahan ya, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseling. Itu namanya proses konseling. Terus dalam proses konseling ini ada beberapa azas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama ada azas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini itu atas dasar sukarela ya. Yang kedua azas keterbukaan. Jadi apa yang kamu sampaikan di sini itu harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Yang ketiga adalah azas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan sama Bu Karti ya, itu menjadi rahasia dan tidak akan diceritakan pada orang lain. Nah, ini ya, setelah saya jelaskan tentang apa itu konseling, asas-asasnya. Jadi kita nanti akan melaksanakan kegiatan tersebut ya, kurang lebih 40 menit ke depan ya. Gimana, kamu sudah siap? Siap. Nah, baiklah, alasan kenapa kok kamu dipanggil oleh Bu Karti itu alasannya adalah kemarin ya, pada saat jam istirahat Bu Karti mendapat laporan dari wali kelasmu bahwa kamu berkelahi dengan adik kelas. Nah, coba kamu ceritakan kronologinya bagaimana? Kamu cerita sama Bu Karti. Kan ibu lo kan habis jajan terus nggak sengaja ditegur oleh adik kelas. Ya saya nggak terima ibu. Terus saya gantian gitu sampai dia terjatuh. Gitu Ya. Nah, alasan kamu melakukan hal tersebut itu apa? Ya saya kan ditegur duluan bu, saya jadi nggak terima. Itu saya mau balik. Oh, kamu nggak terima ya dengan adik kelasmu menyenggol kamu seperti itu. Kira-kira perilaku seperti itu pantas apa tidak ya dilakukan di sekolah ini? Enggak ya? Ya, kamu sadar ya? Nah, apakah permasalahan kemarin itu sudah diselesaikan oleh wali kelasmu? Iya, disuruh meminta maaf tapi saya nggak mau.
Kalau boleh tahu ya, Bu Karti, kenapa kamu nggak mau minta maaf? Ayo. Karena saya gengsi, Bu. Kenapa? Karena saya masa minta maaf ke adik kelas. Oh gitu ya. Ya, Terus kira-kira sikap kamu itu termasuk sikap mengendalikan emosi apa tidak? tidak. Tidak. Apa ada sikap kamu yang lain selain kemarin kamu berkelahi dengan adik kelas, atau adakah yang lain? Bisa Ada. kamu ceritakan sama Bu Karti? Iya, saya suka nongkrong di warung kopi. Saya suka nongkrong di parkiran sepeda. Itu penyebab kamu yang tidak bisa mengendalikan emosi. Iya, Nah, itu penyebabnya. Nah, di sekolah itu katanya kamu juga sering membuli teman-temanmu, menyoraki pada saat mereka disuruh maju ke depan, lalu kamu meneriaki mereka sehingga mereka tidak nyaman dengan kamu. Apa betul itu? iya, Alasan kamu menyurati temanmu pada saat disuruh maju oleh bapak ibu guru itu dengan cara memberikan pembicaraan seperti mengejek dan lain sebagainya, itu alasannya apa? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? karena tidak suka pada teman itu. Kamu tidak suka dengan teman itu. Iya, Kira-kira kamu itu di kelas punya teman atau tidak? ya punya, Ibu. Punya. Iya, Ya. Tapi sebagian besar teman kamu itu suka apa tidak sama kamu? Dengan tidak. sikap kamu seperti itu? Tidak. Berarti akibat dari sikapmu yang suka mengejek, suka berkelahi, dan juga suka melanggar peraturan, itu akibatnya apa? Dapat konsekuensi. Akibatnya kamu tidak punya Teman, teman, terus dijauhi banyak Orang. teman, banyak orang, terus bapak ibu guru tidak. suka. Iya, bapak ibu guru jadi tidak suka. Dari penyebabnya tadi kamu sampai melakukan tidak bisa mengendalikan emosi itu, apakah di rumah kamu juga sering melakukan hal tersebut? Iya, Iya. iya. Tanggapan orang tuamu bagaimana terhadap sikap kamu seperti itu? Tidak suka, harus bisa merubahnya. Harus bisa merubahnya. Iya. Tapi kamu sudah berubah apa belum? Belum, karena kamu masih nongkrong di warung kopi, masih apa tidak? Iya, Kira-kira nongkrong di warung kopi itu memberikan pengaruh yang luar biasa enggak sama kamu? iya, Bu. Kenapa? Di sana ada apa saja? Di sana juga kadang ada yang orang merokok. Kamu ikutan merokok Ya, secara tidak langsung, iya. ya. Terus Juga kadang ada yang berminum minuman keras. secara tidak langsung apakah kamu juga ikut? Ya, Iya. Nah, terus bagaimana dengan perkataannya orang-orang yang ada di warung itu? juga perkataannya kotor-kotor. Nah, lalu kamu juga ikutan seperti itu. Ya, Nah, hal itu berarti sangat berpengaruh ya. Akibatnya kamu menjadi seseorang yang mudah marah, ya, tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi kalau hal-hal seperti marah, tidak bisa mengendalikan emosi, itu termasuk hal yang boleh dilakukan di sekolah apa tidak? tidak. Menurut kamu? Tidak. Seharusnya bagaimana? Sebagai seorang siswa seharusnya bagaimana? Baik, tidak berkata kotor, harus menaati peraturan sekolah, menjalankan misi dan visi sekolah. Menjalankan visi dan misi sekolah, bagus itu. Kalau kamu sudah sadar, kira-kira misalkan kamu disuruh kemarin kamu berkelahi, disuruh minta maaf sama adik kelasmu, kira-kira kamu mau enggak? Kemarin gengsi, Bu. Masa minta maaf aja gengsi? Masa nunggu dipaksa dulu? Minta maaf itu tidak memandang kamu itu lebih tinggi atau lebih rendah. Misalkan saya kakak kelas, Bu, ya saya tidak terima misalkan saya harus minta maaf sama adik kelas. Ya kalau memang kamu salah ya kamu tetap harus minta maaf sama adik kelas. Jadi tidak boleh egois, ya. Iya, Nggak ada salahnya, minta maaf itu hal yang baik, ya. Tidak ada
minta maaf itu saya lebih tinggi dan dia lebih rendah, saya nggak mau minta maaf, itu tidak boleh ya, itu hal yang keliru. Kira-kira setelah dari sini kamu mau apa enggak minta maaf? Mau ya, atas dasar keikhlasan kamu ya, tidak paksaan dari Bukati atau paksaan dari orang lain gitu ya. Nah, dari serangkaian cerita yang sudah kamu ceritakan Bukarti tadi, penyebabnya kamu nongkrong di warung kopi, akibatnya kamu tidak bisa mengendalikan emosi, dan juga menimbulkan kamu menjadi dijauhi teman. Solusinya bagaimana kalau permasalahannya itu? Saya harus menjauhi semua itu, menjauhi pergaulan yang tidak baik, yang pertama. Yang kedua, harus belajar bersikap baik, mengendalikan emosi, lebih banyak istighfar, lebih mendekatkan diri sama Allah, ya. Belajar. Kira-kira kalau kamu baik, bisa mengendalikan emosi, kira-kira orang tuamu senang apa enggak? Senang. Nah, jika kamu bisa, kira-kira kamu mau dikasih reward apa? Ditambah uang saku. Betul. Ya. Tapi jika kamu tidak bisa mengendalikan emosi, kira-kira uang saku saya dikurangi. Betul. Nah, dari situ ya, dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, nah di sini juga ada yang namanya kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini kamu isi ya, apa yang sudah kamu sampaikan sama Bukarti, terus usahamu seperti apa tadi, terus apabila kamu berhasil melakukannya nanti kamu akan mendapatkan reward apa tadi ya, sudah kamu ingat-ingat ya. Nah, setelah itu kamu isi kontrak perilaku yang ada, coba tulis. Afif, ya nulis Afif di sini, pada tanggal 4 Maret 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. 1. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya bisa mengendalikan diri untuk bisa mengontrol emosi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward berupa apa tadi. Terus, jika saya gagal, maka saya akan mendapatkan hukuman atau konsekuensinya berupa
Terus tanggal berakhirnya kontrak yaitu 31 Maret 2024. Terus nama kamu, nama Afif, tanda tangan. Nah, sini coba kamu baca. Saya Afif, Kontrak perilaku. kontrak perilaku. Saya Afif pada tanggal 4 Maret 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak menongkrong di warung kopi. 2. Tidak meniru perkataan atau bicara kotor. 3. Tidak meminum minuman keras. 4. Tidak merokok. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya bisa mengendalikan diri untuk bisa mengontrol emosi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward berupa uang saku tambahan yang diberikan oleh orang tua saya. Jika saya gagal, maka saya akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi berupa uang saku saya dikurangi oleh kedua orang tua saya. Tanggal berakhir kontrak 31 Maret 2024. Baiklah, saya tanda tangan dulu ya. Nah, berdasarkan berdasarkan kontrak perilaku yang sudah kamu tulis di sini ya, bukan kontrak perilaku ini bukan bukan karena ada kontrak perilaku ini kamu berubah, jangan ya. Tapi kamu merubah sikapmu karena memang kamu ingin merubahnya. Bukan karena berdasarkan kontrak perilaku, terus kontrak perilaku habis, kamu melakukan hal tersebut lagi. Jangan. Jadi harus berlanjut. Nah, selama 1 minggu ini, Bukati juga akan memantau perkembangan kamu di dalam kelas bagaimana. Apakah kamu masih suka emosi? Apakah kamu masih suka mengejek teman kamu? Mungkin Bukati bisa tanya lewat guru mata pelajaran yang ada di kelas, bisa tanya wali kelas kamu atau teman yang ada di kelas kamu. Jadi ini bukan berarti saya kontrak perilaku nih, saya hari ini berubah karena kontrak perilaku. Begitu kontrak perilaku habis, terus kamu kembali lagi ke asalnya. Harapannya Bukati mulai sekarang semenjak ada kontrak perilaku dan seterusnya itu kamu bisa berubah menjadi lebih baik demi kebaikan kamu gitu loh. Karena apa? Akibat dari perbuatanmu ini ya, misalkan kamu secara tidak sengaja menyoraki temanmu, secara tidak langsung itu temanmu merasa sakit hati ya. Nah, ibaratnya kalau temanmu sakit hati itu ibaratkan sebuah papan ya, papan yang kamu tusuk atau kamu tancapkan paku ya, terus kamu palu dengan paku. Misalkan paku ini kamu cabut ya, bekasnya masih apa hilang? Masih. Bekas pakunya masih apa hilang? Masih loh. Nah, sama seperti mereka yang sakit hati, dia akan tetap mengingat perbuatan kamu gitu. Dia mungkin bisa memaafkan, tapi dia masih mengingat dulu kamu pernah disakiti oleh kamu gitu ya. Bisa dipahami, itu ibaratnya seperti itu. Ini jadi jangan semata-mata karena kontrak perilaku kamu berubah, setelah kontrak perilaku habis kamu kembali lagi. Harapannya Bukati tidak. Jadi selama 1 minggu nanti kita akan ada konseling berikutnya untuk memantau perkembangan kamu bagaimana selama 1 minggu itu ya. Nanti kerjasama dengan orang tua kamu sekaligus wali kelas juga ya, untuk memantau perkembangan kamu ke depannya, apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Sehingga perlu diadakan konseling berikutnya. Nah, untuk mengetahui ya
proses konseling ini? Apakah kamu merasa puas atau kamu merasa lega atau apa? Coba kamu Bupati minta tolong diisi penilaian proses penilaian konseling individu ini ya. Kamu isi apakah kamu itu antusias ataukah kamu sukarela ataukah kamu terlibat aktif, kamu sadar apa enggak, terus apakah konseling ini bermanfaat atau tidak, kamu silakan isi penilaian proses di bawah ini ya. Cinta. Ya, terus ini ada penilaian hasil, coba kamu isi juga pelayanan hasilnya. Belakangnya lagi. Sudah? Sudah. Ini tanda tangan ini. Sudah. Terima kasih kamu sudah melaksanakan konseling individu pada siang hari ini ya. Bupati mengucapkan terima kasih atas waktunya ya. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi yang lebih baik dan konseling individu ini membawa manfaat untuk kamu kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Sekian dari Bupati, namun sebelum Bupati tutup, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.